What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang dokter cantik bernama Lena. Usianya baru menginjak 30 tahun. Ia sudah menikah namun belum dikaruniai buah hati. Profesinya sendiri merupakan seorang dokter kandungan. Sementara suaminya bernama Sergei yang profesinya adalah aktor teater. Awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis dan baik-baik saja. Akan tetapi akhir-akhir ini Lena merasa curiga kalau suaminya ada main serong. Hal ini pun dipertegas dengan Sergei yang jarang memberinya asupan. Ketakutannya pun semakin bertambah kala ia melihat sebuah pesan dari wanita lain di ponsel sang suami. Lantas keesokan paginya, Sergei yang bekerja sebagai aktor di sebuah teater pun bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Sebagai pasangan yang baik, Lena pun menawari tumpangan. Namun Sergei entah kenapa hari itu menolak dan beralasan ingin berjalan kaki saja. Namun ketika dilihat dari jendela rumahnya, Lena menyaksikan ternyata sang suami dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil. Lalu ketika di tempat kerjanya, Lena pun terlihat sedang menggunakan jas dokter yang sangat rapi. Di sana Lena sangat dihormati oleh kolega dan rekan-rekannya karena kinerjanya yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada para pasien. Lalu terlihat ada seorang pasien bernama Nikki yang sedang berkonsultasi dengan Lena. Namun saat itu Lena kurang fokus dalam bekerja karena pikirannya masih campur aduk pada suaminya yang ia rasa tengah membohonginya. Akhirnya untuk menenangkan diri, Lena pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Namun ia berbohong ketika dihubungi oleh Sergei dan bilang kalau dia akan mengoperasi pasiennya malam ini dan kemungkinan tak akan pulang ke rumah. Di sini jawaban dari Sergei membuat Lena kecewa karena malam itu Sergei tak mengkhawatirkan Lena sama sekali. Hal ini pun semakin membuat Lena yakin bahwa sang suami telah main serong darinya. Bahkan kemeriahan di dalam klub tak bisa merubah mood Lena yang sedang galau. Beruntung malam itu ia berhasil berkenalan dengan seorang pemuda tampan. Lantas setelah subuhan, Lena terlihat masih bersama pria tadi. Setelah mengobrol santai, mereka pun memutuskan untuk pindah ke sebuah OYO. Namun bangkainya, pemuda itu tak mempunyai cukup uang untuk membayar penginapan. Dan alhasil Lena pun ikut bayar patungan. Kekecewaan Lena semakin bertambah ketika pemuda itu ternyata cuma kuat satu game saja. Lantas pada suatu malam terlihat Lena yang sedang menghadiri pertunjukan teater Sergei. Di sana dia melihat Sergei bermesraan dengan lawan mainnya yang bernama Katya. Meskipun itu hanya akting, nyatanya Lena sangat cemburu dan kesal. Bahkan belum apa-apa, Lena sudah mencurigai Katya sebagai pelakor. Setelah acara usai, Katya pun pamit untuk pulang. Namun dengan kerendahan hatinya, Lena menawarkan tumpangan kepada Katya. Lena pun mulai menggali informasi darinya. Namun Sergei yang juga ada di dalam mobil nampak beberapa kali menyela perkataan Lena pada Katya. Kecurigaan Lena pun semakin bertambah ketika melihat Sergei yang tahu betul di mana letak rumah Katya. Untuk memenuhi rasa penasarannya, keesokan harinya Lena pun mengikuti kegiatan Sergei. Di sana Lena melihat Sergei dengan Katya sedang berjalan berduaan. Namun sial bagi Lena yang tak memperhatikan jalan saat mengemudi. Mobilnya dalam sekejap menabrak mobil lain yang sedang melintas di depannya. Jalur damai akhirnya ditempuh Lena dengan harus mengganti rugi mobil yang ditabraknya. Dengan mobil yang ada di bengkel, Lena pun memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Lantas secara kebetulan ada mobil yang mengikuti Lena. Pria dalam mobil itu pun menawarkan tumpangan pada Lena. Lena yang sedang galau pun akhirnya ikut pada pria itu. Namun ternyata saat di tengah jalan mereka malah melipir sejenak untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Sialnya, pas lagi asik-asiknya mereka malah diciduk polisi yang kebetulan sedang melintas. Udah gitu, pria tadi malah buru-buru cabut dan meninggalkan Lena dengan para polisi. Karena polisi di sana gak bisa damai, akhirnya Lena pun mendapatkan surat peringatan dan harus menghadiri persidangan. Singkat cerita, Sergei pun akhirnya merasakan ada yang gak beres dalam rumah tangganya dengan Lena.
Dia pun berinisiatif untuk mengajak Lena liburan ke suatu tempat yang sangat tenang. Sergei mengatakan kalau dia ingin mengambil cuti beberapa hari dan ingin menghabiskan waktunya bersama Lena. Namun Lena yang masih kesal karena Sergei nggak peka hanya bilang kalau dia akan berusaha untuk meluangkan waktunya. Dan pada akhirnya di sini Sergei malah ikut-ikutan curiga dengan respon dari Lena. Ketika di rumah sakit, kemampuan Lena dalam membetulkan posisi sungsang membuat kolega dan pasiennya terpukau. Namun beberapa saat kemudian nampak Lena yang dibuat benar-benar terkejut oleh salah satu pasien. Dan pasien itu adalah pria yang sempat meninggalkannya saat disidak oleh polisi tempo hari. Pria itu bernama Vadim yang saat itu sedang mengantrikan istrinya yang akan berobat. Lantas ketika ada kesempatan, Vadim pun menyelinap masuk ke ruangan Lena dan meminta maaf karena telah meninggalkannya sendirian berhadapan dengan polisi. Lena memaafkannya, namun pria itu malah kepingin melanjutkan pusreng yang kemarin sempat tertunda. Mendengar hal itu, Lena pun merasa syok dan ia langsung menolak lalu memintanya untuk segera pergi. Kejadian ini membuat Lena benar-benar syok hingga menangis. Lalu Lena yang masih curiga terhadap Sergei mencoba mengajak teman kerjanya untuk mencari tahu apa yang dilakukan Sergei di rumah Katia. Karena sebelumnya pada saat ditelepon Sergei mengaku kalau dia sedang membantu Katia memindahkan barang-barang. Lantas sesampainya di sana, Lena pun melihat Sergei sedang menggotong lemari bersama salah satu temannya yang lain. Dan saat itu nggak ada tanda-tanda kalau mereka punya hubungan spesial. Malu karena kecurigaannya pada Sergei salah, Lena pun langsung memutuskan untuk pulang. Malam harinya, Lena saling curhat dengan teman kerjanya soal masalah rumah tangganya. Temannya pun menasihatinya dan bilang kalau setiap rumah tangga pasti akan mengalami sebuah cobaan. Mendengar nasihat dari temannya itu, Lena pun sudah mulai menyadari kalau dirinya selama ini yang terlalu curiga dan justru dialah yang salah. Akhirnya Lena pun menerima ajakan Sergei untuk liburan ke pantai. Di tengah perjalanan, ponsel Lena beberapa kali terdengar suara chat masuk yang anehnya segera buru-buru dimatikan oleh Lena. Dan usut punya usut, ternyata si Vadim mengirimi foto Lena tanpa armor sama sekali. Dan pada akhirnya Lena pun memutuskan untuk menonaktifkan ponselnya. Lantas ketika di pantai, Lena pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Sergei perihal perserongannya dengan Katia. Mendengar hal itu, Sergei kaget bukan main karena sejujurnya Sergei tak pernah main serong dari Lena. Dia benar-benar sangat mencintai Lena. Namun memang saat ini sedang banyak masalah dalam pekerjaannya. Katia juga sudah mempunyai tunangan. Untuk lebih meyakinkan Lena, Sergei pun mempersilahkan Lena untuk mengecek ponselnya kalau dia mau. Setelah mendengar penjelasan dari Sergei, Lena pun seketika menyesal dan merasa menjadi orang paling bodoh sedunia. Hanya karena menduga-duga dia justru mengobrol dorayakinya pada beberapa pria yang sama sekali tak dikenalinya. Lena pun hanya bisa memohon maaf kepada Sergei atas kecurigaannya selama ini. Namun untuk saat ini Lena tak berani mengakui kalau ia sudah berpusreng dengan pria lain. Beberapa hari berlalu, hubungan Lena dan Sergei pun mulai membaik. Kini masalah yang sesungguhnya malah berbalik kepada Lena. Seperti dimulai dengan Sergei yang menemukan sebuah surat dari pengadilan untuk Lena. Namun di sini Lena kembali berbohong dan bilang kalau itu adalah surat tilang dari polisi karena dia sebelumnya sempat menabrak. Suatu malam Lena pulang dari kantor dengan kondisi yang agak teler. Kepada Sergei dia pun bilang kalau sepulang kerja tadi dia mampir untuk minum ke sebuah bar. Namun Sergei bilang kalau dia sudah menelpon ke rumah sakit dan mendapatkan info kalau Lena tak datang kerja hari ini. Beruntung saat itu Sergei masih mengerti keadaan Lena yang mungkin saja masih galau karena perilakunya kemarin. Lantas hari demi hari berlalu, Lena pun semakin tak nyaman karena Vadim terus mengganggu Lena. Pada akhirnya Lena pun memutuskan untuk memblokir kontaknya. Lalu pagi itu Lena pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai dokter. Namun kali ini dia mendapatkan pesan dari resepsionis kalau beberapa pasien dari Lena membatalkan janjinya. Lena pun menjadi agak bingung akan hal itu. Namun saat itu hanya ada satu orang pasien yang menunggunya. Dia adalah Niki. Namun kedatangannya bukan untuk berkonsultasi, melainkan untuk melabrak Lena yang telah mengetahui segala perbuatan Lena dengan suaminya yang bernama Vadim.
Dengan kesal, Nicky pun bilang kalau ia sudah menyebarkan kasus ini di medsos dan itulah sebabnya banyak pasien Lena yang menggagalkan janjinya. Permasalahan yang dialami Lena seketika bertambah saat Sergei pulang dalam keadaan teler. Dia bilang kalau dia sudah mengetahui bahwa Lena telah main serong dengan pria lain. Dia pun meminta penjelasan kepada Lena dengan kepala dingin. Sergei ingin Lena menceritakannya secara rinci apa saja yang dilakukannya kepada pria lain. Tentu saja Lena hanya menangis dan mengaku malu untuk menjelaskannya. Karena pembahasan mereka menemui jalan buntu, akhirnya Sergei memilih diam. Sementara itu Lena yang malu memutuskan untuk menghabiskan malam di ruangan praktiknya. Karena sadar perbuatannya akan merugikan banyak pihak, Lena juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya itu. Lena tak mau tempat kerjanya ini mendapatkan reputasi buruk karena dirinya yang ketahuan main serong dengan suami pasiennya. Namun ketika itu atasannya yang bernama Bob nampaknya tak menyetujui itu. Saat itu Bob malah mengambil kesempatan dalam masalah yang dihadapi Lena. Ia pun mulai merayunya dan mengajaknya untuk berpush rank. Lena yang mendengar hal itu pun benar-benar syok dan ia jelas menolak keinginan atasannya. Lantas tiba-tiba Sergei pun muncul. Beruntung Lena menolak ajakan Bob. Bayangin coba tuh kalau diterima ya kan. Lalu saat itu Sergei pun mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu ia ingin meminta waktu agar bisa berbicara dengan Lena istrinya. Lantas ketika di perjalanan Sergei mengaku kalau dirinya kecewa dengan Lena. Namun dengan segenap kebesaran hatinya, Sergei memilih untuk menutup kasus ini dan berkata kalau ia sudah memaafkan Lena. Perasaan Lena saat itu benar-benar campur aduk. Ia benar-benar meminta maaf dan berjanji kalau ia tak akan mengulang kesalahan yang sama lagi.